kembali bersama-sama berkumpul dalam kondisi yang sehat, insya Allah, juga dalam situasi yang menyejukkan pagi hari ini. Dan semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa menghadirkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu semua, pagi hari ini kami ingin mengajak merenung bersama, merenungkan hal yang insya Allah akan baik untuk kita dan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, kalau ngapunten saya tanyakan, kira-kira kita itu orang yang egois napa mboten? Oh mboten, oh nggih. Banter ibu nih. Egois napa mboten kinten-kinten, Bu? Ada nonton sing mboten, nonton sing egois. Ini menjadi perenungan pertama Bapak Ibu sekalian untuk kita. Apakah kita masih menjadi manusia yang egois? Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepengen mlebet surga napa mboten? Kepengen. Oke. Bapak Ibu kepengen suami atau istrinya juga ikut masuk surga mboten? Kepengen mlebet surga piyambak napa kali bojone? Kali bojone, ya alhamdulillah. Bapak Ibu kepengen putra putrinipun mlebet surga mboten? Kepengen. Ini menjadi niat yang sangat baik. Hanya kadang kita sering niat, ucapan dan perbuatan berbeda. Bapak Ibu yang tadi berangkat pengajian ke sini sekalian satu paket dengan suami, istri dan anaknya sinten? Loh, kok dening setitik? Turunnya kepengen mlebet surga bareng-bareng. Dening mung setitik sing kalipun. Yang berangkat dengan suami, istri plus dengan anaknya. Sama cucu. Wah, semangat malah sama cucu. Nah, menikah ibu-ibu penting untuk kita renungkan. Kalau saya berikan pilihan menikah ibu, lebih baik terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Pilih bundi. Lebih baik terpaksa masuk surga, nopo sukarela masuk neraka? Kenapa saya tidak tawarkan sukarela masuk surga? Karena kadang kita untuk masuk surga harus dipaksa, Pak. Dipaksakan sholat, dipaksa ngaji dipaksa, sholat dipaksa. Di sami tadi ada celetukan, oh aku karyawan, wah. Nah kan orang absennya kayaknya buatan pada mangkat, Pak. Dan niku kadang dia mlebet surga niku kudu dipaksa. Makanya pilihannya lebih baik terpaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Yang terbaik tentu saja sukarela masuk surga. Sukarela datang ke masjid kalau ada, sukarela ngaji, sukarela infak, sukarela melakukan kebaikan. Cuma kadang kan kita nggak sukarela, kudu dipaksa. Gini ku mau kula ngobrol karyawan pengen ngasih pontang panting kon ngaji bae ora gelem, malah kula diomong di rumah sakit apa pondok pesantren ngaji niku Bu. Dan warik napa mboten nonton kewajiban ngaji. Saya kemudian merasa semakin semangat memaksa karyawan itu gara-gara nopo. Ternyata setelah ada seleksi, setelah ada evaluasi, ada karyawan PKU belum bisa baca Quran. Maka semangat saya nek ngatik PKU maunya anak karyawan boten sakit mau Quran jadi sakit niku saya mengatakan PKU itu berhasil melakukan dakwah. Boten napa-napa nek pun kadung lebet dereng sakit mau Quran, tapi saya akan berdosa besar manakala mengetahui ada karyawan nggak bisa baca Quran, kerja 5 tahun kok tetap boten sakit maca Quran. Boten nonton guna nih masang plang rumah sakit Muhammadiyah nek tidak bisa membuat orang yang sebelumnya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran.
Arep diomong di rumah sakit nopo pondok pesantren ora peduli kula. Nah paling tidak ada sesuatu yang menjadi baik, yang tadinya mboten sakit sholat jadi saged sholat. Sehingga PKO tanpa disadari memaksa karyawannya masuk surga bersama-sama. Nah bapak ibu juga sami, jerene ora egois, tapi mangkat pengajian bapak tuh ora dijak. Oh perbuatan nonton bapak, boleh bapak mending. Nah, boleh bapak mending. Nah bapak juga sama, ibu dan anaknya. Ini karena menjadi hal yang sangat penting untuk kita, Bu. Kita sering mendengar Al-Quran surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sedang berusaha untuk menjadi manusia yang beriman, atau orang-orang yang sedang berusaha untuk imannya menjadi mantap. Karena kalau di dalam Al-Quran, iman itu ada dua penyebutan, Pak. Satu, amanu, berarti dia sedang melakukan pekerjaan untuk menjadi orang beriman. Atau yang kedua, mukmin. Di Al-Quran, penyebutan untuk orang-orang yang imannya sudah mantap itu disebut mukmin, bukan amanu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan atau sedang berusaha untuk menjadi beriman secara mantap, itu artinya kalau di Al-Quran ada kalimat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ini ditujukan untuk orang-orang yang imannya belum benar-benar mantap tapi sedang berusaha mengarah ke sana. Misalnya pun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, masih diingatkan bahwa puasa itu wajib. Karena Allah melihat orang-orang yang sedang berusaha ini imannya masih naik turun, masih belum mantap betul, sehingga masih harus diingatkan. Tapi kalau yang mukmin biasanya pun disebut di surat Al-Anfal contohnya, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin itu kalau di terjemahan Al-Quran. Tapi kalau makna sesungguhnya, kalau ada kalimat di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran diawali dengan kata innama, itu kalau dalam bahasa Arab namanya adatul hars, alat yang digunakan untuk membatasi sebuah hukum. Misalnya pun ada ayat tentang zakat ya, innamas shodaqotu, sesungguhnya zakat itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir, lil fuqara wal masakin, dan orang-orang miskin. Itu kalau di terjemahan Al-Quran. Tapi arti sesungguhnya bukan sesungguhnya zakat untuk fakir, miskin, bukan seperti itu. Kalau ada kata innama, berarti sesungguhnya zakat itu hanya untuk lil fuqara wal masakin. Ada kata-kata hanya untuknya. Jadi selain 8 asnaf itu tidak boleh mendapatkan zakat. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami. Sama dengan tadi, innamal mu'minun, surat Al-Anfal ayat 2-4. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Innamal mu'minun, sesungguhnya seseorang dikatakan benar-benar mukmin jika alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dene wis adan malah domei sing adan. Wis Allahu Akbar, Allahu Akbar, dene wis adan. Kalau orang sudah mantap imannya, begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, del kudu mau masjid ya. Nah, niku orang yang imannya mantap. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, imannya semakin bertambah. Tambah ngaji, tambah semangat sholatnya, tambah ngaji, tambah semangat baca Qur'annya. Ini berangkat pagi-pagi berangkat ngaji, mangke duhure jam loro. Nah, niku berarti belum mukmin, belum mantap imannya. Jadi ngajinya lebih daripada ngomong orang agawean mangkatlah. Nah, jadi kalau orang imannya mantap, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, kemudian dibacakan ayat-ayatnya, kemudian akan semakin meningkat imannya. Itu yang mukmin. Makanya Allah menjanjikan bagi orang-orang mukmin dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal
mukminun. Sungguh beruntunglah, sungguh akan meraih kemenanganlah orang-orang yang mukmin. Bukan amanu tapi mukmin. Nah, apa itu qad aflahal mukminun? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang kalau sholat dia terus berupaya semaksimal mungkin bagaimana sholatnya khusyuk. Sehingga saat mau mempersiapkan sholat dia persiapkan betul. Ben sholatnya orang kelingan lagi jangan kampung. Sholatnya orang kelingan kalau nonton sinetron, karena TV dimatikan, apa-apa dimatikan hanya demi sholatnya bisa fokus, bisa khusyuk. Nah, ini dalam surat At-Tahrim tadi bu bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah anfusakum, dirimu. Niku berasal dari kata yang sama dengan takwa. Akar katanya adalah waqoyaki, artinya menjaga dan memelihara. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara hati, pikiran, dan perbuatannya untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Apa itu jalan benar? Jalan di mana dia mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi bahasa anfusakum itu akar kata yang sama dengan takwa. Artinya menjaga atau memelihara. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfusakum, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Perintah Allah ini fi'il amr. Perintah Allah adalah sepaket bu, jaga dirimu dan keluargamu. Aja mung sholat dewek, ngaji dewek, maca Quran dewek, bojone gelem sholat apa ora bodoa. Itu berarti belum taat dengan ayat ini. Karena ayat ini satu paket, Pak. Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ahli itu kalau di dalam Islam itu ya suami, istri, anak, bapak, mbah itu masih ahli, putu itu masih ahli. Jagalah istrimu, suamimu, anakmu, bapakmu, mbahmu, kemudian cucumu dari api neraka. Perintahnya itu satu paket bu, bukan cuma makanya tadi kami tanyakan di awal, egois apa ora? Mangkat pengajian lalu dia bocor dijak niku egois pak. Saya itu kalau istri lagi gak di Jakarta mesti tak jamung dindi, ngasih tekan sadang, ngasih berangkat. Yakin mas, anu pengajian jam 6 mangkat jam 4. Nek wong lanang sih gampang, wong wedok kan repot. Awalnya pertamanya kayak gitu pak, tapi lama-lama bisa menikmati. Berangkat pengajian jam 6 ke misalkan ke Kebumen, ke Perembun, ke minggu kemarin kami ke Perembun, terus minggu sebelumnya pernah ke Gombong, pernah ke Sempor. Jadi malah jadi subuh nangka. Pernah kami di Gombong ini subuh berjamaah pak, mangkatnya setengah 4. Nah, nek bapak sih anu gampang, dan nek aku kan repot pak, kayak gitu adus. Terus kemudian pakai pakaian perempuan kan lebih lama gitu dibanding laki-laki. Tapi ya lama-lama menikmati. Nah, begitu mulai sambat, anu kepengen mlebu surga bareng apa ora? Lah ya kepengen, lah wis ben bae. Ngromet ora apa-apa sing penting mangkat. Dulu kan deniku, Pak. Nah, wong anu bojone, cinta yang sejati itu ya justru cinta yang akan mengantarkan suami, istri, dan anak kita sampai ke surga. Ibune bangun subuh, anaknya putune tasik kelekaran turu enak banget. Kenapa tidak? Nak, cucu, ayo bangun sholat bareng. Ora wani gugah, ora tega kali putune melasi. Melasinya ini bisa menjerumuskan putu kita ke depan tidak senang sholat subuh, tidak senang sholat yang lain, sehingga berpotensi masuk neraka. Lebih besar daripada kita potensinya. Hanya karena kita nggak tega bangunkan anak, bangunkan putu. Sholat subuh dewek putune yang pola melasi nasi jam 4, engkau baik setengah 6. Loh, malah putune katanya cinta. Kalau sayang dengan anak cucu kita, ya ajak mereka bersama-sama masuk surga. Nah, karena ini penting pak. Anfusakum wa ahlikum naro. Waquduhan nasu wal hijaroh. Bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu.
Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu sudah sampai surga, dan bojoku ora ketong ya. Anu tanglet malaikat. Malaikat ngapunten niku bojone kula sing teng pundi? Oh, kepengin ngertos bojone. Oke. Dibuka kena jendela. Kae bojomu tasih dadi bahan bakar api neraka. Karena waktu Tuhan nasu wal hijaroh, bahan bakar api neraka itu dari manusia dan batu. Manusia itu ya salah satu di antara kita, Bu. Yang bisa jadi kita kalau perbuatan kita nggak baik, atau keluarga kita. Kitanya sudah sampai surga, malah bojone anaknya tasih nang neraka. Ibu-ibu punya putra kerja di Jakarta, kerja di Tangerang, apakah sering kita ingatkan aja kelalen sholat teh? Gue nang edet kos-kosanmu, ana masjid apa ora? Nek ana pengajian melu nak. Ibu-ibu jangan hanya bangga, bapak-bapak jangan hanya bangga kalau anaknya sudah di Jakarta punya penghasilan. Kalau kemudian penghasilannya tidak semakin mendekatkan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing penting anakku wis kerja wis urusane, sing penting aku ya dikirimi per bulan. Wis ayem. Jangan kayak gitu, Bu. Jangan lupa ingatkan. Ibu saya itu hampir setiap hari ada grup keluarga yang Bu anaknya ada yang bangun, ada yang tidak. Itu setiap hari ajak kelalen tahajud, ajak kelalen. Niku rutin, Bu, masih setiap hari. Sehingga anaknya pun kalau pas mungkin ibu saya ngirim 1:30, anaknya bangunnya mungkin 3:30 atau 3:30 atau 3:30, begitu buka WA kan izin, orang nang ibune pinter strategi sing orang balas salam kemenangan nek durung tangi. Wong anu biyunge dhewe kan mboten napa-napa. Biyung ke anak kan mboten pamer, mboten riya. Ibune WA assalamualaikum, ajak kelalen pada tahajud. Nah, kadang-kadang kula keraen 4:30, waalaikumsalam kewenangan gini kan telat jam 4 tuh kewenangan gini kan tangine pas subuh. Nah ini kan jadi ketahuan, itu cara ibu ngontrol anak-anaknya. Kenapa? Mungkin ibu saya paham betul ayat ini sehingga aja nanti kan aku mlebu neraka, ayo mlebu surga bareng. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun, malaikatnya itu kasar dan keras, Bu. Nah, layak sunallaha ma'amarahum, dan tidak mendurhakai perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan kemudian selalu akan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Diminta menyiksa keluarga kita, malaikat akan menyiksa tanpa ampun, tanpa kompromi. Dan mumpung kita masih bisa mengajak keluarga kita, anak-anak kita bersama-sama masuk surga, ampun kesupen. Kalau kemudian semuanya karyawan PKU yang ngaji ya bojone dijak pisan-pisan aja, bojone malah maca koran karo ngopi nang omah enak-enak, nggak apa-apa, Bu, Pak. Ya etok-etok kali. Saya niku kayak pernah saya ceritakan dulu, ibu saya kayak gitu, Bu. Saya pertama kali di PKU terlalu sering ngaji, Bu nek san jujukna ibu pengajian. Nah, bahasanya jujukna, Pak. Berapa kali jujuk nak sesuai masa jujuk kok kayak pisan-pisan kancane ibu lagi pada ngaji, gue baru mudun ngana disalami kancane ibu salami. Berapa kali kayak gitu, lama-lama jujuk notok langsung balik. Gue kan anu tau mondok nana pisan-pisan ngisi nang kancane ibu nih sesuai keterusan, Bu. Jadi nggak apa-apa nanti ibu-ibu ya saya sama san jujuk nak ibu pengajian tang atik biasanya bemangkat dewek datang jarak dijujuk kena. Ternyata bukan apa-apa strategi, tapi tang mriki mandan ibune lah tumben-tumben. Tapi namanya anak kan ora wani kali biyunge. Ibune wis kula termasuk anak sing ora wani nek ibu wis ngomong napa wedine pol. Kakak saya, Bu, pernah ada pengajian keluarga 3:30 sore. Kakak saya sedang di Jembangan. Anak pengajian urung keton kok nang ndi anu tas teng Jembangan. Nek kowe sayang karo biyunge bali siki langsung bali ku saking Jembangan teng Jabres. Saking wedine kali biyung. Nek ibune pun ngomong napa pun mboten wani. Kula nggih pun nek kali biyung wedine ora patut. Nggih wedi kana ridho Rabbi firidol walidi wasahatur Rabbi fisahatul walidi. Ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Wong tua nek pun sengit kali anak
hakul yakin ora bakal karir dan sebagainya itu saya anaknya. Anak pernah menyakiti hati orang tua baik disengaja atau tidak, karirnya nggak akan baik bu, manut ngandel mawon. Nabi itu nggak akan bohong. Nabi mengatakan ridho Allah ada pada ridho orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua, itu hakul yakin nggak mungkin salah. Satu saja air mata menetes dari mata orang tua akibat perbuatan kita, nggak akan baik-baik saja hidup kita. Hakul yakin, entah bisnisnya, entah usahanya, entah karirnya, apanya, nggak akan baik. Nah makanya ibu-ibu yang pernah merasa disakiti atau disinggung perasaannya oleh anak, sampaikan kepada anak perasaan ibu. Minta anak ibu untuk minta maaf. Kalau anak ibu minta maaf, ibu memaafkan, maka Allah juga akan menggugurkan skenario yang tidak baik untuk anaknya diakibatkan perbuatannya kepada orang tuanya. Itu juga penting bu. Nah makanya ibu itu penting untuk mengkondisikan anak-anaknya bersama-sama masuk surga. Anaknya yang masih ada kuliah atau dimanapun, nak nek wes sayang karo ibu aja kelalen salate. Nek wes sayang karo biyunge aja kelalen salate. Nek anak pengajian, anak ranting Muhammadiyah apa masjid yang sekitar kos-kosanmu, ya sebulan pisan lah ora apa ngaji. Sing penting jangan sampai hatimu kering, Islammu kering. Anaknya kuliah pintar tapi mboten ngertos agama kan melasi bu. Makanya kalau beruntung sini ada ulul albab kan, anak-anak jadi paling tidak punya memori pernah belajar Al-Quran. Nah sama ibu-ibu dengan yang dilakukan oleh Ibrahim dan Yakub dalam surat Al-Baqarah ayat 132. Ibrahim dan Yakub sudah sejak kecil melatih anak-anaknya. Wawassau biha, dan telah mewasiatkan dengannya Ibrahim banihi kepada anak-anaknya. Wa Yakub, dan demikian pula Yakub melakukan hal yang sama seperti hal yang dilakukan oleh Ibrahim kepada anak-anaknya, yaitu memberikan wasiat. Apa itu wasiatnya? Ya baniyah, wahai anak-anakku yang masih kecil. Kalau di Islam itu ya ibnu itu wahai anakku, tapi ya baniyah atau ya bunaya itu berarti panggilan sayang untuk anak-anaknya yang masih kecil. Sayang, cantik-cantik. Kalau anaknya masih kecil, cucunya itu berarti ya bunaya. Wahai anakku yang masih kecil yang ku sayang. Itu panggilan sayang untuk seseorang yang masih kecil, anaknya yang masih kecil. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagimu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali kamu sudah berada dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Aslama yuslimu, berserah diri. Islam di sini bukan Islam KTP bu, karena zaman Ibrahim dan Yakub belum ada KTP. Jadi fala tamutunna illa wa antum muslimun itu bukan sekedar jangan sampai kamu meninggal dunia kecuali kamu sudah berKTP Islam, bukan itu. Kathah boten Kebumen, orang KTP-nya Islam tapi mboten sholat, kathah bang. Banyak orang KTP-nya Islam tapi puasa Ramadan mboten puasa niku kathah bu. Banyak orang KTP-nya Islam tapi seneng mabuk-mabukan, kathah bu. Wis jelas khamr itu haram, tapi mabuk-mabukan seolah-olah dia tidak mendurhakai Allah pak. Padahal orang kalau mabuk itu mendurhakai Allah pak, karena minuman itu sudah dilarang. Sama saja, nak kowe bar sekolah balik aja dolan. Nek dolan maksimal jam 5, baliknya jam 9 malam, jam 10 malam. Kan mendurhakai orang tua pak, tidak taat dengan orang tua. Sama saja, kok wis ngaku Islam tapi mabuk, ora taat kali Gusti Allah pak. Artinya dia melawan apa yang dilarang oleh Gusti Allah. Banyak pak di Kebumen, dia napa namanya, dia Islam, ngakune Islam, diomong Kristen ora gelem, diomong kafir ora gelem, tapi mabuk pak. Tapi dia zina pak. Tapi dia kemudian tidak sholat. Tapi diomong orang Islam ora gelem pak. Padahal Islam kan jelas, bunyal Islamu ala khomsin. Dikatakan Islam itu kalau dia memenuhi 5 syarat. Syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah dan seterusnya, ada rukun Islam yang 5. Dikatakan Islam itu kalau dia berupaya untuk melengkapi 5 itu. Tentu kalau haji bagi yang mampu. Tapi banyak orang di Indonesia pak merasa mabuk itu adalah dosa kecil pak.
Merasa mabuk itu bukan sesuatu yang berat. Padahal itu kan melanggar perintah Gusti Allah. Bagaimana kemudian kalau anak melanggar perintah orang tuanya? Seperti itulah Allah marah kepada hambanya. Kalau perintahnya itu tidak ditaati, ngakune ngiman karo aku. Diperintah orang gelem. Nah, kan begitu, Bu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa alam mabuk anu cilik perkara cilik, zina perkara cilik. Enggak seperti itu, Bu. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, di situ disampaikan fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada, Bu, surat Ali Imran ayat 102 itu juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali dalam kondisi sudah Islam. Apa itu Islam? Sudah berserah diri. Artinya apa? Kita pasrah, kita yakin rezeki kita, kebaikan kita, hidup kita yang ngatur Gusti Allah. Kita pasrah. Karena kita sudah tahu siapa yang ngatur hidup kita, maka yang kita lakukan adalah tunduk setunduk-tunduknya kepada Sang Maha Pengatur hidup kita. Nah, kemudian di ayat ini fala tamutunna illa wa antum muslimun itu pesan jangan kamu meninggal dunia kecuali dalam kondisi Islam. Konteksnya dalam ayat ini adalah pesan orang tua kepada anaknya, bukan orang kepada orang lain. Jadi itu pesan Ibrahim Yakub kepada anaknya. Nah, aja ngasih gue ngesuk mati, gue urung benar-benar menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Yang karena itu berserah dirimu kamu tunjukkan dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Aja ngasih ke kowe ngesuk mati, tapi kowe urung benar-benar ikhlas menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah. Artinya jangan sampai kamu meninggal dunia tapi kowe tak dadi wong mabok-mabokan. Aja ngasih kowe meninggal dunia kowe urung sholat. Aja ngasih kowe meninggal dunia masih banyak melanggar perintah Gusti Allah. Repotnya tidak ada satupun manusia yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Bisa jadi ibu-ibu meninggal dunia lebih dulu daripada saya, Bu. Saestu. Tapi bisa jadi saya meninggal lebih akhir daripada ibu-ibu. Ini saestu, Bu, bisa terjadi. Saestu bisa terjadi. Nah, jadi ada yang melihat bapaknya sudah tua, oh kayaknya bapak harap meninggal dunia, jebule anaknya sing tasino metu omah kecelakaan mati. Kan kita nggak ngerti berapa usianya. Mbok arep nganggo helm, nganggo jaket lengkap nek wis jebule mlaku ke kabrukan truk kan pada bae bu arep helme double telu double papat anu kabrukan truk anu ambruk isa mawon. Namanya mati kita nggak bisa memprediksi. Makanya perintah fala tamutunna illa wa antum muslimun itu sederhananya begini, Bu. Kowe kan orang ngerti kowe kapan arep mati. Kepriwe carane kapanpun nanti jatah kowe mati, kowe dalam kondisi sing wis apik. Sehingga satu-satunya cara bagaimana pastikan diri kita menjadi orang yang baik. Karena kita nggak ngerti, Bu. Kita akan di mana kita meninggal dan kapan akan meninggal. Anton sing meninggal dilalah kena serangan jantung pas lagi sholat. Ya alhamdulillah. Jangan sampai kemudian lagi nenggak minuman keras mati, bukan repot urusannya. Kalau kita menghidupi cara paling aman agar kita memastikan fala tamutunna illa wa antum muslimun atau saat kita meninggal dunia dalam kondisi sudah berislam, cara paling aman ya pastikan kita selalu menjaga diri kita 24 jam. Sehingga saat nanti dijemput, alhamdulillah. Kalau dulu teori almarhum bapak saya sering-sering dikir san, nyupir kalau dikir ya ora apa-apa subhanallah. Bok pas lagi nyupir tabrakannya pas lagi dikir nunggang mobile. Nah, gue bejane wong. Nah, karena dulu saya sering diceritanya Kang Ahmad bapak kalau disupirin bapak almarhum bapak di samping mesti tetap nganggo tasbih kata subhanallah bok dan pernah betul kejadian kecelakaan walaupun saat itu selamat. Nah, kita nggak pernah tahu Bu kapan kita akan dijemput. Nah, sehingga satu-satunya cara memastikan saat Allah nanti ingin menjemput kita sudah dalam kondisi yang baik.
Nah, karena ini materinya adalah terkait dengan bagaimana memastikan keluarga kita dan anak kita menjadi orang yang baik, ada teori yang cukup menarik dari Luqman. Ibu-ibu nanti baca surat Luqman ayat 12 sampai 19. Khususnya itu ke anak-anak gitu, karena ibu-ibu sudah ada yang punya putra, sudah ada yang punya cucu. Kalau ibu ingin mendidik anak ibu dengan pendidikan ala Islam, menurut Luqman itu ada di surat Luqman ayat 12 sampai 19. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul nih. Tapi namanya diabadikan menjadi surat di dalam Al-Qur'an, bayangkan. Saya maos-maos Quran bola-bali ora tau nemu surat jenenge Sarito, itu belum pernah. Jadi ngonten Pak, surat namanya Sarito ini kok ada orang bukan nabi, bukan rasul kok jadi nama surat di dalam Al-Qur'an. Surat Luqman. Ada sebuah keluarga yang sangat baik, kemudian keluarga itu dijadikan nama surah di dalam Al-Quran, namanya Ali Imron. Ali itu kan keluarga, Imron keluarga, Imron. Ibu-ibu baca surat Ali Imron. Di sana menceritakan juga terkait bagaimana Ali Imron itu, Ali Imron dan keluarganya bisa menjadi contoh bagi kita. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Bahkan konon dia orang berkulit hitam legam dan dia adalah seorang budak. Tapi karena kebaikan yang ada dalam dirinya, kemudian banyak yang dijadikan inspirasi, dia banyak mendapatkan hikmah oleh Allah. Sehingga Luqman kemudian pesan-pesannya kepada anaknya dijadikan oleh Allah sebagai inspirasi bagi umat manusia. Nah, di ayat 13 menarik, Bu. Ini kalau ibu mau mendidik putra-putrinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berbicara kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Ini ilmu pendidikan anak dalam Islam, Bu. Jadi di sana dikatakan ketika Luqman berbicara kepada anak-anaknya dan ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Ini teori bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin ngajari anaknya, atau teori bagi guru-guru TK, PAUD yang ingin memberikan pengajaran kepada anak didiknya yang masih kecil. Wa huwa ya'iduhu, dan ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, ya bunayya. Luqman itu selalu menggunakan kata ya bunayya saat akan mengajari anaknya sesuatu. Ya bunayya tadi artinya, wahai anakku yang masih kecil yang kusayangi. Jadi ternyata setelah didalami, Luqman itu tidak pernah memberikan pengajaran kepada anaknya dalam kondisi marah. Kita kadang-kadang ngajari anak karo ngromet bae, Bu. Anduk bola-bali nakene ora bisa. Karo domei. Dan dengan cara seperti itu aben dinang romede anaknya ora berubah. Anak lebih berantakan, anduk berantakan, dolanan apa ora rapi, aben dinang romet. Dan ternyata setelah didalami, ya karena ngeromet gue jadi ora efektif. Ngeromet aben dina, ngeromet hal yang sama, tidak ada perubahan, tapi orang kesel-kesel. Karena apa? Perempuan tercipta dalam ilmu kedokteran, fitrahnya perempuan itu diciptakan itu tidak akan tenang hatinya kalau satu hari tidak mengucapkan 15.000 kosakata. Perempuan itu kalau sehari tidak 15.000 kosakata, hatinya orang tenang. Masak ya karo ngomongin bapake, ngepel karo ngomongin bapake, jagung ngerajang rambang bawang apa ya karo ngrome di tanggane. Nek ora bisa. Bapaknya mesti ngati gumun. Ibune ngomong orang mandek-mandek. Bapaknya sekecap, ibune 15 kecap. Niku wis jatahe kados niku. Bulan-bulannya sering kali dokter Silvi, kalau dokter Silvi habis poliklinik, Bu, pasiennya akeh apa ora? Akeh Pak, alhamdulillah berarti saking ngomong nang rumah sakit. Bani ngomong mandan ayem dia. Bu, pasiennya akeh apa ora? Sedikit alamat dia. Gitu mesti gromet bae nang omah. Nah, apa mending akan udah datang bulan, Bu tambah repot lagi. Sing maune ora salah jadi salah, Bu. Maune njogna sendal nang kan ora bener. Pak, dene sendale ora bener ngene njogna. Iki jarku nang kono ora apa-apa, dene iki dadi salah. Nah,
Ibu-ibu nek pun datang bulan Bu, tang mriki pikirane ndi sing salah nang bapak ben aku bisa domehi ndi sing tegoleti. Kayane kados niku lho. Sing ora salah kudu salah. Tapi ya itu fitrahnya. Nah, ibu-ibu juga harus paham fitrahnya laki-laki bubong ngrungokna omelane ibune. Ibune curhat nggih. Pak, nggih mau Pak tanggane kaya piye, Pak? Bapaknya mikir, nek aku bela tanggane engko domehi. Biasane akhirnya Pak di tanggane iki oh ya pancen Bu, iya nek gue nembe seneng Bu. Nek diiyayane nembe seneng ibune. Nah, itu tugas perempuan memang seperti itu fitrahnya. Makanya itu kenapa harus ada pernikahan, karena agar perempuan mengenal sosok bernama laki-laki yang berbeda. Laki-laki bisa membimbing. Perempuan pun punya keistimewaan yang kadang laki-laki tidak punyai. Wong wedon lanang wis tau salah 5 tahun wingi tasih kelingan bu salahe napa jam pinten anu kepriwe ceritane niku tasih hafal. Lah wong lanang kadang ulang tahunnya bojone kelalen. Nah, Pak, ngesuk dina apa, Pak? Yang esuk Minggu. Lah, apa orang nasi istimewa kali? Ya ora ana Minggu ya biasa Bu mangkat ngaji sore, esuk apa sore pun kadang iki ibune. Oh, kayak gue ya, kelalen ya. Nah, domehi Pak sing lanang. Nah, ini perempuan. Makanya Bu ternyata Luqman itu sudah paham, Allah Subhanahu wa taala sudah paham bagaimana karakter laki-laki perempuan. Makanya kemudian menggunakan nomenklatur ya bunaya. Kalau nanti Bapak Ibu ingin memberikan pengajaran ke anaknya, ikuti Luqman. Ya bunaya, wahai anakku yang masih kecil yang ku sayangi. Jadi ibu-ibu kalau nanti mau memberikan pengajaran kepada anaknya, pastikan anak-anak itu tidak dalam kondisi tertekan. Sayang, cantik-cantik sini sama Eyang, sini sama ibu. Nah, anaknya udah seneng, tenang, nggak merasa takut, baru diberikan ilmu. Nah, ternyata dalam ilmu kedokteran terbukti Bu, seseorang kalau sedang dalam kondisi rileks, nyaman, itu gelombang otaknya itu alfa. Di otak kita itu bisa muncul bermacam gelombang otak. Kalau kita sedang ngobrol santai, gelombang otaknya itu beta. Kalau kita sedang dalam kondisi berkompetisi, sedang lomba, itu gelombang otaknya itu gamma. Kalau sedang tidur dalam tanpa bermimpi, itu gelombang otaknya delta. Kalau kemudian sedang meditasi sangat mendalam atau sholat sangat khusyuk, itu gelombang otaknya theta. Makanya dulu ada Khalid bin Walid sedang sholat di panah, dia tidak merasakan sakit. Kemudian kemungkinan sholatnya memang masuk ke gelombang theta. Tapi ada gelombang otak yang namanya gelombang alfa. Apa itu keistimewaan gelombang alfa? Dan gelombang ini Allah yang ciptakan, ada dalam otak manusia. Di fitrah manusia itu ada gelombang di otaknya. Gelombang alfa itu keutamaannya ada 2 Bu. 1, pembuka pintu alam bawah sadar. Yang kedua, gelombang yang paling efektif untuk diberikan ilmu pengetahuan atau sugesti itu ada gelombang alfa. Nah, gelombang alfa itu muncul dalam beberapa kondisi. Kapan gelombang alfa muncul? Yang pertama saat seseorang sedang rileks atau santai. Ibu-ibu masih ingat pengajian bulan lalu materi atau ayatnya apa yang dibawakan oleh ustadznya? Tengah apa ya? Katanya aku ingin fokus nang teh karo pacitan nih. Ibu-ibu dari mulai lupa pengajian bulan lalu apa? Ilmu. Nah, dan ada yang ingat. Ini baru 1 bulan yang lalu. Sekarang saya tanyakan Bu, ibu-ibu kenal dulu ada artis namanya Nika Ardila? Ingat. Kira-kira Nika Ardila meninggalnya kenapa Bu? Untuk mengingat peristiwa yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu, ibu tidak butuh bekerja keras untuk mengingatnya. Saya pun masih ingat, ada dulu putri Inggris namanya Lady Diana. Meninggal dunia naik mobil dikejar paparazzi, kecelakaan. Kecelakaan meninggal dengan seorang laki-laki bernama Dodi. Apa ibunya? Kan luar biasa. Untuk mengingat peristiwa yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu, kita nggak butuh energi keras untuk mengingatnya.
Kenapa? Ternyata itu bukan apa-apa, Bu. Itu memang ilmu yang sudah didesain oleh Allah. Saat kita dulu mendengarkan berita nikah Adila, kondisinya rileks. Apa Bu? Yakin nikah Adila meninggal dunia, kita tertarik. Kita kemudian rileks. Sehingga peristiwa-peristiwa yang lama pun masih ingat. Itu dahsyatnya gelombang alfa. Ibu-ibu pernah mengalami, saya pernah berkali-kali mengalami. Karena besok mau ujian tertekan, Bu. Aduh, kudu sinau tekan wengi. Sudah baca buku. Besoknya ujian. Ada soal tentang sesuatu yang tadi malam sudah saya baca. Tapi begitu baca, ketone mau begini semacam apa ya kia. Jadi aku kelalen. Apa ya tambah dipikir orang kelalen. Harus ketone kia lah. Barang wis rampung ujian, lagi teng kantin, mandar santai-santai. Oh iya kia aku nembe kelingan mau sing tek waca apa. Pas lagi kondisinya rileks, cuma nembe kelingan. Atau ibu-ibu goleti kunci hilang, tambah digoleti orang ketemu, tambah digoleti tambah orang ketemu. Barang wis orang goleti lagi leye-leye, santai-santai. Oh iya ketone nang dhuwur lemari nembe kelingan. Jadi kalau seseorang sedang panik itu gelombangnya gamma. Dipaksakan kadang malah tambah orang ketemu, tapi begitu lagi rileks nembe kelingan. Makanya ibu-ibu kalau ini sebetulnya gambaran dari Gusti Allah, nek kowe lagi stres, tambah mikir, tambah orang ketemu. Wis wudu sholat, karena sholat gelombang alfa, engkau ketemu usul-usulane. Sholat kelingan. Nah, niku kadang-kadang nanti itu yang mau saya sampaikan juga. Gelombang alfa itu muncul yang pertama saat seseorang sedang rileks. Yang kedua, gelombang alfa itu muncul saat seseorang itu mengantuk akan tertidur. Makanya kita disarankan baca doa atau baca suratan pendek. Jadi ibu yang punya anak-anak atau cucu yang mau ngantuk tidur sambil dilus-lus kepalanya, nak, kamu besok harus jadi anak yang rajin ya, rajin sholat, taat sama bapak, sama ibu. Kalau anak lagi ngantuk itu gelombangnya alfa, Bu. Jadi kalau kita masukkan itu masuk ke dalam otak anak. Walaupun tidak langsung dilaksanakan, tapi akan membentuk kepribadian anak menjadi seseorang yang kita sampaikan saat dia mengantuk. Yang ketiga, gelombang alfa itu muncul saat seseorang 40 menit pertama setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur itu kita masih gelombang alfa. Makanya sholat tahajud kalau baru bangun tidur itu pasti khusyuknya beda. Yang keempat, kapan gelombang alfa muncul? Saat kita meditasi atau saat kita sholat dengan khusyuk, tapi tidak terlalu dalam khusyuk standarnya manusia. Itulah kenapa goleti kunci orang ketemu-ketemu begitu sholat kayaknya nang dhuwur lemari. Kelingannya pas sholat. Berapa sering kita mengingat sesuatu yang tidak pernah kita ingat di luar sholat, tapi pas lagi sholat malah kelingan. Itu bukan karena dilarang apa-apa, tapi begitu kita sholat, kalau memang sholatnya khusyuk, maka gelombang alfa akan muncul di otak kita. Sesuatu yang tidak kita ingat jadi ingat, Bu. Makanya sekolahan yang baik adalah sekolahan yang tidak membuat anak didiknya tertekan. Makanya zaman dulu sekolahan itu ada ranking, sekolahan ada apa, sekarang mulai dihapuskan. Karena ranking itu bisa membuat anak tertekan. Bayangkan, Bu, perasaan seorang anak yang dia ranking 30 dari 30 anak. Dia akan merasa menjadi orang paling bodoh di dalam kelas. Psikologinya secara tidak langsung meruntuh. Orang 30 ya. Darah dia omongan kayak gue tidak menyakiti hatinya, Bu. Dia anak itu akan tumbuh menjadi anak yang merasa paling bodoh di kelasnya. Sehingga dia tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Itu baru ranking 30, Pak. Bayangkan perasaan psikologi seorang anak yang dia tidak naik kelas. Dia akan menjadi orang yang sebodoh-bodohnya wong, Pak, merasanya. Dia ketemu wong be izin, ketemu bapaknya izin, ketemu tangganya izin. Orang munggah ya, nunggak ya. Malunya luar biasa. Padahal sesungguhnya sekolah itu hanya sebagai sarana atau fasilitas memberikan bekal kepada anak untuk hidup di masa depan. Bukan untuk menentukan anak itu bodoh atau pintar, Bu. Karena ada anak yang SD atau SMP-nya biasa, SMA-nya juga biasa, jebule barang kerja jadi wong sugih. Sing pintar malah jadi wong biasa baik. Jadi sekolah itu tidak menentukan kesuksesan seseorang, Bu. Tidak menjamin kesuksesan seseorang. Sekolah itu hanya memperbesar potensi kita menjadi sukses.
Sekolah itu hanya sebagai fasilitas agar nanti kita bekalnya cukup untuk di kemudian hari. Nah, jadi jangan terlalu kaku, Bu. Nah, kira-kira ibunya buka rapote anaknya, ini anak 10 mata pelajaran. Sing 5 abang, respon ibu kira-kira gimana? Bujune kan buka rapote, padangnya rapote. Nah, apike padang jembrang rapote abang kabeh. Nah, jadi Bu, kalau atau nggak usah 5 lah. Mata pelajarannya ada 10, yang 9, 7, 8, 7, 8, 7, 8, yang satu mata pelajaran merah. Apa respon Ibu? Anak itu ada 10 mata pelajaran. Dia sudah berusaha sehingga yang 9 mata pelajaran nilainya bagus. Hanya satu yang dia kemudian kurang bagus. Tapi ibu kadang-kadang fokus ke yang satu dan tidak menghargai usahanya yang 9. Itu yang kadang-kadang membuat anak kita sakit, Bu. Loh, aku sama kia, aku ya ora kepengin dadi wong bodoh, Bu, dalam hati anak kita. Aku berusaha dia sing sang aku nilainya apik mung 1 tok kok ibu malah fokusnya mung sing 1. Tidak menghargai yang 9. Jadi besok ibu-ibu jangan dikira anak-anak itu kalau bagi rapot itu nggak stres. Betimbok dowe teng biyunge. Jadi ibu-ibu kalau buka rapot anaknya berapapun nilainya dibuka ya kalau ya jangan anakku. Tapi jangan sampai ke anaknya, Bu. Begitu sampai ke rumah, nak, ibu wis pilih rapotmu. Usahamu selama 6 bulan itu sudah kamu lakukan. Ayo sekarang kita bakso di nang urip. Nah, apapun rasa domai, sing penting anaknya udah usaha dulu. Bakso nang urip. Kok nek anak jadi biaya ora kesu ya. Yakin bapakku ora kesu. Alhamdulillah. Dan nanti kalau udah agak santai, nah tadi ibu lihat rapot kamu ada yang kurang baik. Kamu ada masalah nggak kira-kira? Jangan-jangan anu gurune killer. Jangan-jangan anu orang cocok karo gurune. Jangan-jangan memang pinternya bukan di mata pelajaran itu. Saya, Bu, nyuwun sewu, sekarang jadi dokter. Tapi saya tidak hafal. Kalau saya mengerjakan tugas anak saya, kapan Pangeran Diponegoro lahir? Saya nggak tahu, Mas. Di Indonesia kapan Pangeran Diponegoro lahir itu menjadi acuan seseorang pintar atau tidak. Dokter nggak perlu tahu kapan Pangeran Diponegoro lahir, kapan Pangeran Diponegoro meninggal dunia. Kesalahan pendidikan di Indonesia itu terlalu kaku bahwa kapan Pangeran Diponegoro lahir, kapan Pangeran Diponegoro meninggal dunia menentukan nilai seseorang. Itu kesalahan pendidikan di Indonesia. Yang terpenting adalah kapan Pangeran Diponegoro lahir, kapan Cuk Nyadin lahir, kapan Cuk Nyadin meninggal dunia. Tapi yang diajarkan bukan apa yang bisa kamu contoh dari seorang Diponegoro. Apa yang bisa kamu contoh dari seorang Cuk Nyadin. Tapi di Indonesia kakunya pendidikannya kapan lahirnya, kapan mati nih. Apa urusannya dokter mikirin lahirnya kapan Pangeran Diponegoro? Nah kan nggak ada urusannya. Kecuali nih Pangeran Diponegoro lahirnya sesar apa normal, nah itu baru dokter perlu tahu. Oh zaman dulu sana sesar dan sebagainya. Itu pendidikan di Indonesia itu sekaku itu, Bu. Sekaku itu pendidikan di Indonesia. Saya dokter, Bu. Sekarang dikasih soal sinkos tangan pun kelalen, Bu. Tapi bisa jadi dokter. Nah, karena Bu di Indonesia kesalahan pendidikannya adalah kabeh kudu pintar. Karena ada orang yang pintarnya jadi dokter. Kan orang kudu pintar sejarah. Ada orang yang pintarnya apalan. Ternyata dia mungkin bakatnya jadi ustadz, bakatnya jadi guru untuk ngajari tahfidz. Gak harus pintar matematika. Yang penting matematika apa? Kan ngerti duit 1.000, duit 10.000, duit 20.000 ora kelombon. Kan kados niku, Bu. Itu kalau memang dia ahli sejarah, ya cukup ngerti duit, nggak perlu ngerti sinkos tangan. Nah, itu yang kadang-kadang pendidikan di Indonesia terlalu kaku. Sehingga kembali lagi, Bu, kalau ingin mengajarkan anaknya, ikuti kata Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ketika Luqman berbicara kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan ketika Luqman memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, ya bunayya, manfaatkanlah gelombang alfa. Berikan pengajaran kepada anak saat anak merasa nyaman. Saat anak mengantuk akan tertidur, atau kalau dokter Silvi itu biasanya ada pillow talk.
Kalau mau tidur biasanya ngajak di tempat anaknya ngobrol santai sampai anaknya ngantuk, baru anaknya ditemani tidur, baru pindah. Itu ngobrol dengan anak. Atau saat anak bangun tidur aja tangi-tangi, kalau ditendang aja Bu. Nah, ayo tangi di subuh, tangi bareng ibu, ayo bangun bareng eyang, biar kamu jadi anak yang taat sama Allah dan sebagainya. Saat dia bangun walaupun ngantuk-ngantuk Bu, kayak orang ngerungokna, itu gelombang alfa masih, dia masuk ke telinganya. Dan itu efektif diterima, sehingga satu saat dia terngiang-ngiang. Atau setelah sholat, sebelum sholat itu banyak diskusi dengan anak. Nah, yang pertama, kalau ingin pendidikan ke anak itu efektif, manfaatkan gelombang alfa. Kedua, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Hal pertama yang harus diajarkan kepada anak dari orang tua adalah tauhid. Hal pertama yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya adalah tauhid. Jangan syirik. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kudu bukti kali Gusti Allah, kudu yakin Gusti Allah adalah satu-satunya Tuhan bagi kita. Nah, kemudian di ayat 14 menarik Bu. Ternyata cara mendidik anak kita sering salah. Satu, mendidik anak itu manfaatkan gelombang alfa. Kedua, yang pertama kali harus diajarkan kepada anak adalah tauhid. Yang ketiga, kalau ingin mendidik anak Anda dengan sukses, ajarkan kepada anak kita apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ajarkan kepada anak kita sejak anak kita kecil bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Ibu saya dari kecil itu mencontohkan sampai anak-anaknya nggak berani keluar rumah tanpa mencium tangan ibunya. Sehingga itu masih terjadi meskipun sekarang saya sudah berkeluarga. Saya kalau datang ke Jabres, ke rumah ibu saya, pasti saya begitu, assalamualaikum. Jadi ibu rakyat orangnya ya goleti melebungan ini nanti ketemu cium tangan. Mau pamit pun saya nggak berani. Misalkan mau pamit, ibu sedang di rumah tidak pergi tapi nggak kelihatan, saya nggak berani ngomong ke adik saya, Mi pamit Nabi Yungnya harus balik, saya nggak berani. Saya cari ibu saya sampai ketemu, Bu, kulo badhe wangsul cium tangan. Oh iya wis, hati-hati di jalan. Kenapa? Kalau saya pulang atas nama ridho orang tua, maka Allah akan menjaga kepulangan saya. Karena tadi ridho Allah ada pada ridho orang tua. Nah sayangnya anak-anak kita nggak ngerti Bu. Kalau besok mereka mau ujian, ibu-ibu lebih stres daripada anaknya. Bengi ngasih dibangun-bangun tiga, ya Allah moga-moga anakku ngasih ujiannya nilainya bisa, nilainya apik. Donga terus anaknya nggak ngerti Bu. Lah wong subuhane mboten digugah. Orang ngerti ibune melu donga. Nah itu penting Bu. Jadi kenapa Allah menempatkan ini? Kemudian setelah saya dalami lebih jauh, ya wajar Bu. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak melihat orang di sekitar kita ada yang baktinya ke orang tua luar biasa. Ada nggak di sekitar kita orang atau teman kita yang atau tetangga kita yang kita lihat baktinya kepada orang tua luar biasa? Ada. Kalau anak sudah bakti kepada orang tua Bu, orang tua sakit pun berkepanjangan, anaknya di Jakarta sudah punya pekerjaan yang baik, bisa ditinggal gaweannya demi untuk jaga wong tua Bu. Itu nek anak pun bukti kali wong tua. Kenapa kemudian Allah menempatkan strategi pendidikan anak? Yang pertama itu manfaatkan gelombang alfa, kemudian yang kedua ajarkan tauhid, yang ketiga kok ajarkan berbakti. Karena nek anak dari kecil udah diajarkan berbakti, kok arep jungkir balik demi orang tua, mau Bu anak? Mau Bu. Wong kula nek biunge kula pun WA sanggian nasi ngarep infak tapi ibunya duitnya lagi mandan tipis, tak belani Bu duit tabungan kula tak kuras hanya agar ibu saya bisa infak. Bukan untuk ibu saya beli apa, hanya ibu saya itu termasuk sedih nih karena proposal teka duitnya kok kurang, itu sedih ibu saya. Biasanya WA anaknya, ya na proposal teka duitnya ibunya mandan kurang kepriwe ya, wis anaknya langsung lomba kepriwe carane setor teng biunge. Paling tidak oleh pahala gue biung. Karena itu sudah jadi hak biung, biungnya infak, biungnya melu uli pahala. Karena kalau sudah dikasihkan ke ibu kan berarti udah haknya ibu. Ibu kemudian infak, ibu li pahala. Anaknya alhamdulillah, yakin kalau bisa stres Bu nek ibu WA aku kulo pas lagi aduh aku betipis asline ki arep gue tunggu ya wis lah ora apa-apa tunda kisit, gue biungnya kisit. Melu stres. Itu mungkin bukan karena kebaikan saya Bu, tapi karena pendidikan ibu saya ke anak-anaknya waktu masih kecil.
Orang tega. Pernah dulu saya pernah cerita waktu ngasih materi apa namanya birrul walidain, tetap bu anaknya walaupun ibunya wis 60 tahun, ya anaknya bukan, ya masa biungnya wis 20 tahun tasih kau mikir pendapatan kan dia orang pas temen ketonek ya wis lah anaknya pada iuran berbulan gue biungnya kari bayar listrik orang mumpet bayar apa lah biungnya semeno kok tasih kau mikir urip dia melasi wong dewek biar cilik biar atau mikir urip dipikir biungnya ya siki gantian dewek mikir biungnya. Nah itu kenapa Gusti Allah itu di yang ketiga itu setelah tauhid itu malah wawasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepadamu agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ajarkan anak ibu untuk jangan pernah sekalipun berani membentak orang tua. Hampir tidak ada satupun anak ibu kami itu yang berani bentak orang tua dari kecil bu. Nggak ada yang berani, karena memang didikannya kayak gitu. Kita tuh takut yang bentak wong tua, justru dewek yang sing uli orang api kan Gusti Allah. Karena Allah nggak akan ridho dengan anak yang bentak orang tua. Makanya ibu kalau sayang dengan anak-anak ibu atau sayang dengan cucu-cucu ibu, dari kecil jangan ajarkan mereka membentak. Karena bisa jadi akan menjadi tabungan ketidakbaikan mereka di masa depan. Nah, wawasainal insana biwalidayhi, yang kalimat berikutnya ini tugas bapak-bapak. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu mengandungmu dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Ini biasanya PR-nya bapak-bapak untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya biasanya kan anak kecil bentak biungnya wani, mau bapaknya ora wani. Nah, kalau kemudian ada anak bentak ibu nih, tugas bapaknya masuk dalam pendidikan. Karena menyampaikan tadi pesan Allah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kan orang mungkin ngerti orang kowe kie biungmu biyen meteng kowe rekasane ora patut. Nglairna kowe kayak urip maro mati. Nek sing ngomong ibune kok dadi ora meyakinkan karena demi untuk pamer nggo awake dhewe, tapi ini bapaknya begitu anaknya kok berani nglawan ibunya, jagong nak. Anu kepriwe, kowe wani bentak biunge gue anu kepriwe ceritane. Biungmu gue biyen meteng. Gue perjuangannya luar biasa ngelairna kowe. Ngerti ora nak? Ibu bangun setiap hari jam sekian hanya untuk memastikan kita itu bisa makan. Ibu masak bangun lebih dini, ibu ngurusi dapur, ibu ngepel ngurusi. Kalau nggak ada ibu, bingung kita mau ngapain. Lah kok wani-wani ning ngombe biunge kono kepriwe ceritane jagoan apa kepriwe? Itu tugas bapak. Kalau anak wis wani ngelawan biunge, bapak harus turun tangan, memastikan aja ngasih ke wani-wani. Kowe ngelawan biungmu, titeni ngesuk, karirmu ora bakal apik. Karena ibu begitu mulia, saking muliane begitu setelah Allah, Nabi, Umi baru bapak atau abi. Itu saking luar biasanya. Jadi bapak itu harus masuk dalam peran pendidikan ke anak. Di saat ibu sudah tidak bisa pada kondisi tertentu susah memberikan masukan kepada anak, bapak turun tangan. Nah, ayat berikutnya menarik bu. Ini sekalian saya selesaikan, sudah mau jam 7. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amain. Artinya itu dan mencakunya saat berusia 2 tahun. Ibu-ibu ada yang pernah punya pengalaman sekarang anaknya usia 1 tahun 9 bulan 29 hari dan besoknya sudah usia 2 tahun. Tiba-tiba ibu menyampaikan, nak besok hari besok Senin kamu sudah tepat berusia 2 tahun. Besok kamu udah nggak nyusu sama ibu lagi ya. Siap ibu, mulai besok saya nggak nyusu. Ada yang selancar itu? Nggak ada. Makanya Allah menyampaikan wa fisoluhu fi amain, dan menyapitnya saat berusia 2 tahun. Ini ternyata ilmu pengetahuan pendidikan anak. Kenapa? Anak usia 2 tahun itu otaknya sudah 75% otak orang dewasa. Anak sudah bisa menerima logika perlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ASI sudah tidak ada manfaatnya secara baik untuk anak yang berusia 2 tahun. Menguli waris tok.
Jadi ASI sudah tidak banyak memberikan manfaat untuk anak yang berusia 2 tahun. Sehingga anak 2 tahun memang sudah saatnya bukan lagi ASI. 6 bulan saja sudah harus empasi, sudah nggak cukup ASI. Apalagi 2 tahun sudah nggak ada maknanya buat anak kita ASI. Makanya harus sudah diganti minuman seperti orang dewasa. Ya boleh minum jus, boleh minum teh, boleh minum yang lain. Tapi anak 2 tahun nggak paham itu, Bu. Kasih kepengin ASI, orang begitu di stop ya nangis. Beker-beker, tapi ibu harus taat perintah Allah kalau ingin anaknya baik. 2 tahun sapi. Artinya apa? Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa setelah anak-anak usia 2 tahun itu sudah harus bisa diajarkan bahwa tidak semua keinginannya harus dipenuhi. Walaupun dia minta ASI sampai nangis-nangis, karena itu sudah nggak baik untuk anak 2 tahun, ya jangan dipenuhi. Anak minta sesuatu yang berlebihan, kalau dia sudah 2 tahun, ibu harus sudah tegas. Kalau memang ini nggak baik buat anak, jangan dipenuhi. Nah, repotnya ibu-ibu sekarang kalah dengan anak. Lagi pengajian, Bu pulang, kok gisit lagi ngaji ke, ibu lagi sinau. Nah, anak kemudian kalau ibu mengatakan engkau gisit, kira-kira dalam pikiran anak apa? Rencana pertama gagal. Berarti saya harus pakai rencana kedua. Mengatakan baik-baik gagal. Rencana kedua mulai narik lambi dari ibu. Bu pulang. Nah, skenario kedua, ibu mulai engkau gisit. Nah, ternyata gagal skenario kedua. Saya harus pikirkan skenario yang ketiga. Ngantem biungnya, pulang bu. Sesuai kan diantem-antem. Pahane ini, pulang bu, nganti tarik. Ibu ini balik. Nah, kira-kira kalau terus kemudian pulang, apa yang ada dalam pikiran anak? Oh, ini caranya ngalah biungku. Ketemu teorinya. Nek wis diantem-antem dikakai biungku apa maning mbahku mesti kalah. Karena biasanya dalam pendidikan anak, orang tua dengan eyang itu harus kompromi. Ibu aja mangan es krim, engkau meriang, engkau jadi watuk bilang. Nah begitu namanya es krim, yang kepengen es krim boleh, mau berapa. Nah terus begitu makan es krim, orang watuk, orang pilek. Kira-kira dalam pikiran anaknya apa? Bapaknya ngelompok karo ibune, ya aku mangan es krim orang pilek. Jadi bapaknya pilek, wah memang eyang yang paling sayang sama aku. Kan tujuannya eyang itu. Nah biar paling disayang oleh putu kan gitu. Nah jadi harus kompromi eyang sama orang tua, karena anak jadi pikirannya bingung. Nah kembali ke tadi Bu, wafisoluhu, anak usia 2 tahun itu sudah bisa diajari mana yang baik dan mana yang buruk. Perlahan sesuai usianya. Dan tidak semua keinginannya harus diberi. Makanya kalau teori menangani anak tantrum yang guling-guling nangis-nangis, biarkan anak itu guling-guling. Kalau ada pengajian, geser supaya tidak mengganggu pengajian. Kalau lagi dirita, dijadi baru, biarkan dia guling-guling. Karena anak guling-guling juga sebetulnya dia malu dilihat orang Bu. Aslinya anak guling-guling itu didelok izin Bu. Biarkan dia sampai guling-guling sampai energinya habis. Ibu tahan malu dulu. Karena begitu dalam penelitian 45 menit, anak lama-lama capek, nangis lama-lama air matanya habis, mulai haus. Kira-kira anak kalau haus yang dicari siapa? Ibunya. Nah ternyata dalam ilmu kedokteran, begitu anak sudah mulai haus, capek 45 menit, lemas, otaknya tadinya waktu marah gelombang gamma, begitu sudah lemas, gelombangnya masuk ke alfa. Anak kan bisa kadang-kadang ngeyel banget dalam waktu berapa jam, tiba-tiba udah beda banget Bu, jadi manja banget. Biarkan dia sampai menghabiskan energi, yang penting ibu jaga jangan sampai melakukan sesuatu yang berbahaya. Begitu lemas-lemas mulai digendong. Nah, pernah nggak kamu nggak minta mainan ibu belikan? Pernah ibu mainan apa? Biarkan anak itu menjawab. Pernah nggak kamu minta mainan langsung ibu belikan? Pernah ibu mainan apa coba? Nah, sekarang kamu tahu nggak kenapa kamu minta mainan sampai guling-guling tetap nggak ibu berikan? Nggak tahu ibu. Karena ini nggak baik buat kamu, dan bukan berarti ibu nggak sayang. Justru karena ibu sayang sama kamu, ibu nggak mau belikan. Jadi besok kalau kamu minta mainan, kemudian ibu bilang tidak, sudah manut saja sama ibu. Karena apa? Mau kamu guling-guling, mau kamu jungkir balik, kalau ibu melihat ini nggak baik buat kamu, tidak akan ibu belikan. Sehingga biasanya, Bu minta mainan itu. Nah, jangan. Mainanmu sudah banyak. Anak mikir, wingi aku wis tahu.
kesuh, beker-beker, guling-guling dideleng wong tetep gagal. Wah, daripada aku guling-guling mending gagal, mending ya wis lah, berarti manut baik karo biyunge. Berarti ini nggak baik buat saya. Itu dalam banyak penelitian sampai anak di puncak ibu tahan, ibu menang. Sayangnya ibu-ibu sekarang itu di tengah-tengah sudah kalah. Anaknya bagaimana? Ya wis bali. Ya wis kok kena. Oh, ini cara menaklukkan ibu saya. Sehingga anak itu tumbuh saat dewasa, Bu, tumbasakan HP, ibu rung anak duit, kan aku pada tuku HP, kalah ibune. Tapi kalau anak wafisoluhu fi amain, kunci terakhir di ayat ini adalah aniskur liwali walidaika, dan bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Ajarkan anak sejak dari kecil caranya berterima kasih. Ada orang lain ngasih anaknya permen, biasanya ibu ucapan apa sama tante itu? Terima kasih tante. Tapi begitu bapaknya gawa gorengan kan pasar, gue anaknya, ibunya, nah bapak sudah baik sekali ke pasar kok ingat kamu, berikan kamu gorengan. Ucapan apa sama bapak? Terima kasih bapak. Setiap yang dilakukan bapak kepada anaknya, minta anak itu mengucapkan terima kasih. Termasuk ibu hari Minggu bikin masakan kesukaan anaknya. Nah, ini ibu sudah bikin masakan kesukaan kamu. Ibu sudah mikirkan kamu, bikinkan kamu masakan yang kamu sukai. Ucapan apa sama ibu? Terima kasih ibu. Sehingga anak itu tumbuh menjadi anak yang setiap hari mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya, dan dia tumbuh menjadi anak yang sangat paham bahwa sudah banyak kebaikan orang tuanya kepada dirinya, sehingga dia nggak layak marah dengan orang tuanya, sehingga dia nggak layak membentak orang tuanya, sehingga dia nggak layak untuk ngambek hanya karena tidak dibelikan HP, motor, dan lain-lain. Bu, minta belikan HP dong. Nah, bapak ibu belum punya uang. Oh yaudah, nggak apa-apa bu, sudah terlalu banyak kebaikan bapak dan ibu untuk kami. Kalau ini memberatkan ibu, malah kami yang salah. Anak akan terima bu, kalau dari kecil sudah diajarkan bagaimana terima kasih. Nah sayangnya kita kadang lupa bu, orang lain berbuat baik, anak suruh terima kasih, kitanya sendiri malah anak tidak diajarkan terima kasih. Nah jadi itu Bapak Ibu sekalian, karena matahari sudah mulai bersinar, yang bisa kami sampaikan belum selesai, tapi mungkin nanti di lain waktu. Semoga nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Mulai bulan depan yang dari PKU ngaji ajak bojone, yang bukan dari PKU juga ajak bojone, bisa kebok Pak Sarito pengajiannya. Nah juga ajak anak-anaknya, baik anaknya itu masih kecil-kecil, sudah TK, SD, SMP, SMA. Lah masa anaknya SMA orang sisa, nak juga akan biungnya ngaji yuk. Nah, melu ngaji bu di sini. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga nanti kita betul-betul bisa masuk surga bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.